Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhabi Bagraji. Rekan saya yang perempuan itu namanya Nurul Faisyah. Terus ada Muhammad Badawi, itu rekan saya yang laki-laki. Masyarakat era digital itu di dalamnya kita akan membahas seperti karakteristik masyarakat era digital, problematika masyarakat era digital, dan yang ketiga itu ada media massa dan budaya masyarakat. Silahkan Mbak Nurul Faisyah. Karakteristik masyarakat era digital. Pada dasarnya, sebutan masyarakat era digital telah melekat dengan sendirinya pada situasi masyarakat yang telah ada. Hal tersebut merupakan suatu kenyataan bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan dan tuntutan terhadap teknologi informasi. Masyarakat era digital merupakan masyarakat yang mampu mengaplikasikan teknologi informasi ke dalam kesehariannya. Tanda yang signifikan dalam masyarakat era digital saat ini adalah perkembangan yang sangat cepat pada sektor ilmu pengetahuan dan teknologi. Produk teknologi digunakan masyarakat digital untuk memudahkan melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya dalam kegiatan komunikasi yang semakin berkembang saat ini. Masyarakat digital bisa melakukan komunikasi tanpa bertatap muka secara langsung. Biasanya, masyarakat digital juga mengandalkan internet dalam pemakaian teknologi sehari-hari. Ciri-ciri masyarakat digital diantaranya adalah 1. Menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. 2. Memiliki kebutuhan tinggi akan informasi. Yang ketiga, spasial atau berkaitan dengan ruang dan waktu. Keempat, membutuhkan banyak tenaga kerja di bidang informasi dan komunikasi. 5. Perubahan pola interaksi dari interaksi langsung menjadi interaksi tidak langsung, misalnya melalui hubungan media sosial. Karakteristik kolektivis society itu kecenderungan individu merespon dan menilai informasi di media sosial dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka bertempat tinggal. Merujuk social impact theory atau teori dampak sosial, kualitas informasi sering dinilai berdasarkan kualitas dari pemberi atau sumber informasi daripada isinya. Kualitas informasi di era digital ini juga diukur dari aspek familiarity, yakni soal kedekatan dengan orang yang memberi informasi. Selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai problematika masyarakat era digital. Itu saya sendiri mengambil poin, itu ada tren era digital, terus ada tantangan di era digital, terus juga ada upaya yang harus dilakukan untuk menghadapi era digital ini. Nah, itu yang pertama itu tren era digital. Teknologi digital masa kini yang semakin canggih menyebabkan terjadinya perubahan besar terhadap dunia, terkhususnya dunia maya manusia. Telah dimudahkan dalam melakukan akses terhadap informasi melalui banyak cara, serta dapat meningkatkan dampak negatif muncul pula sebagai ancaman. Nah, terus kemudahan dalam mendapatkan dan berbagai informasi telah kita rasakan ya, maksudnya dalam dunia kampus ini kan juga kita mengakses apa-apa aja ya bisa dikatakan lebih cepat lah. Itu tergantung dari sinyalnya aja sih, mungkin Indosat, Telkomsel, apa XL kayak gitu ya. Terus dalam berkembangnya teknologi itu tetap banyak dampak yang dirasakan dalam era digital ini, baik maupun dampak positif maupun negatifnya. Yang ini saya ambil contoh seperti tumbuhnya. Dampak positifnya itu seperti tumbuh inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital, sehingga membantu meringankan pekerjaan kita. Contohnya ada di kita misalnya jualan online nih, kan kita tidak perlu mengakses siapa aja nih yang beli, orang mana, itu kan kita udah lihat dari profilnya pun kita akses dari aplikasi seperti TikTok Shop, Shopee Shop, itu udah bisa siapa pembeli kita, siapa apa yang dibutuhkan oleh pembeli kita, konsumen kita, itu kan kita udah kebantu lah pekerjaan kita. Terus adapun dampak negatif era digital yang harus diantisipasi antara lain ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan dan menurunkan moralitas. Di sini saya kasih kesimpulan, mungkin dampak negatifnya mungkin pintar-pintar menggunakan media sosial. Toh lagi kan bahwa di Indonesia sendiri kan udah ada undang-undang UU ITE, di mana itu penyalahgunaan media massa itu bisa terancam pidana. Misalnya penyalahgunaan orang yang belum terbukti bersalah itu diumbar kayak itu, di umbar-umbar lah di media sosial kayak gitu. Nah, itu kita di sini
orang yang, setahu saya, orang yang udah salah pun itu di pengadilan pun ada dugaan, di persidangan pun ada dugaan prata terduga bersalah, itu terdakwa itu dapat mengajukan itu. Jadi kan kita harus pintar-pintar ya, maksudnya jangan mencemooh orang, kita berkomentar juga yang bagus. Itu salah satu bentuk apa namanya, salah satu bentuk kita mendorong bahwa kita itu sebagai pengguna media massa di era digital ini, sebagai pengguna yang baik, yang bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Jadi mungkin itu dampak negatifnya. Terus ada tantangan di era digital. Tantangan di era digital ini, dunia digital tidak hanya menawarkan peluang dan manfaat besar bagi publik dan kepentingan bisnis. Jadi di sini itu dunia digital itu tidak hanya menawarkan peluang dan manfaat besar bagi publik dan kepentingan bisnis saja, namun juga memberikan tantangan terhadap segala bidang kehidupan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam kehidupan. Penggunaan bermacam teknologi memang sangat memudahkan kehidupan, namun gaya hidup digital pun akan makin bergantung pada penggunaan ponsel dan komputer dan sebagainya. Di sini itu kita dapat dirasakan bahwa apa di era-era masa digital ini itu apa ya, yang dirasakan itu kayak kita itu bangun tidur aja itu yang dicari HP. Seperti kita mau ibadah pun kita keron HP, kadang kayak wis males satu burung iki apa durung yo, kadang kan kopi. Nah terus juga di sini kan apa-apa yang kalau sebenarnya apa-apa yang terlalu bergantung pada gadget, contohnya kayak gitu. Nah terus ada lagi upaya yang harus dilakukan pada era digital ini. Merosotnya nilai moral pada anak memang menjadi keprihatinan serius pemerintah dan masyarakat. Namun di era serba digital sekarang, dengan arus teknologi informasi yang sulit dibendung menjadikan persoalan tersebut tidak sederhana. Ini menjadi persoalannya serius ketika nilai moral anak serta nilai didik anak itu apa-apa lagi HP. Anak dikasih HP, yang penting diem. Itu menurut saya itu hal yang salah. Kita mendidik anak itu sebagaimana anjuran yang sudah ditetapkan, sebagaimana anjuran Nabi itu, kita mendidik anak itu sebagaimana kita kasih cerita-cerita Islami, kayak pelajaran hidup kayak. Jadi anak-anak itu udah terbiasa dengan enggak sedikit-sedikit HP, HP contohnya kayak gitu. Nah selanjutnya ada media massa dan budaya masyarakat. Sebelum itu upaya apa sih yang kita harus dilakukan pada era digital ini? Salah satu solusi untuk pendidikan anak di era digital adalah model parenting immune server. Model parenting immune server ini adalah model pendamping anak yang efektif, khususnya dalam parenting penggunaan perangkat teknologi seperti gadget. Memberi sistem imun pada anak sangat penting, dikarenakan orang tua tidak setiap saat dapat berada di samping anak. Nah, terus media massa dan budaya masyarakat akan dijelaskan oleh Mas Badawi. Silakan Mas Badawi. Terima kasih Mas Habib dan Mbak Nurul Faisal yang telah menjelaskan materi pertama dan kedua tentang karakteristik dan problematik dari era digital. Kemudian lanjut, saya akan sedikit menjelaskan mengenai media massa dan budaya masyarakat digital. Kita mulai dari media massa. Media massa merupakan media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasinya secara massal dan dapat diakses pula secara massal. Lalu ada dua macam media massa. Yang pertama adalah media massa cetak dan media massa elektronik. Pada perkembangannya, media massa elektronik juga berkembang menjadi media online, media massa online. Lalu adapun karakteristik dari media massa, ada beberapa poin. Yang pertama bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang secara masif. Lalu bersifat satu arah, hanya dari media massa tersebut yang memberikan informasi. Tentu saja karena massa karakter meluas atau luas dan sempak ini juga tentu saja masuk ke dalamnya. Kemudian menggunakan teknologi canggih seperti gadget, komputer dan lain sebagainya, dan bersifat terbuka. Lalu apa fungsi dari komunikasi massa? Kalau
dari kelompok kami menyimpulkan ada 7 fungsi. Pertama, fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi mempengaruhi atau persuasif, lalu ada fungsi untuk meyakinkan halayak, fungsi menghibur untuk entertainment, fungsi pengawasan atau watchdog di sini, dan fungsi penyebaran nilai-nilai seperti nilai-nilai dalam agama Islam atau nilai-nilai luhur dalam budaya ketimuran. Kemudian budaya digital yang berkesinambungan atau budaya di era digital. Bagaimana sih menurut Loving dengan argumennya bahwa cepat atau lambat para pengguna digital akan menyadari bahwa tidak ada kebebasan tanpa batas dalam media digital seperti yang mereka impikan selama ini, tetapi tetap saja berbagai bentuk pengontrolan ada dalam budaya digital tersebut. Nah, yang menarik di sini adalah kita tahu bahwa periodisasi kita tarik di era 80-an, 90-an, dan sekarang 20-an. Untuk di era yang dahulu 80-an, 90-an, komunikasi dan dakwah karena kaitannya dengan kapasitas selektada mata kuliah kita. Dakwah yang dilakukan oleh orang dulu dilakukan secara langsung tanpa menggunakan media atau sudah menggunakan media namun sifatnya masih konvensional, contoh seperti media koran atau surat, yang mana bisa dilihat dari karakteristik yang tadi saya sampaikan. Ada beberapa poin yang belum digunakan sama dulu. Sekarang adalah teknologinya. Kalau teknologi dulu itu belum semaju sekarang, kalau sekarang sangat luar biasa praktis dalam menyampaikan suatu informasi, berita atau hiburan. Pada poin ini yang kami maksud adalah bagaimana media bisa berintegrasi dengan agama atau berkesinambungan dengan ilmu pengetahuan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat secara umum, seperti yang Mas Habib sampaikan pada dampak positif dari penggunaan media digital. Budaya digital harus dimanfaatkan dengan baik, positif, dan benar agar berkesinambungan dengan maksud dan tujuan diciptakannya teknologi tersebut untuk menyampaikan nilai-nilai pesan yang baik kepada seluruh masyarakat. Kesimpulan pada kelompok 1 yang membahas masyarakat era digital ini, kesimpulannya itu semakin canggihnya teknologi masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia dan melahirkan berbagai macam teknologi baru yang semakin maju. Fenomena baru dalam era globalisasi ini adalah bertemunya budaya timur dan barat yang diharapkan dapat melahirkan peradaban baru di kedua belah pihak. Akibat adanya kemajuan ini, manusia mampu mengambil segi-segi positif dari semua budaya, mau budaya timur maupun barat, itu kita bisalah harus pintar-pintar memilahnya sendiri. Pihak yang berada di belahan timur mendapatkan pemahaman rasionalis barat, sedangkan yang berada di belahan barat dapat mempelajari dan menyerap nilai-nilai religius timur. Dengan demikian, paham rasionalis dan materialis yang berkembang pesat di barat yang ditopang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat bersanding dengan spiritualis timur. Terima kasih. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata ataupun banyaknya kekurangan di kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus juga buat teman-teman yang mau bertanya silahkan. Terus juga ada yang misalnya mau nambahin juga silahkan, kita diskusi bareng-bareng di sini. Oke.